Yo kader partai, kembali lagi di konten ini yaitu namanya Cumi Asin. Ini gak ada filosofinya ya, emang namanya aja absurd Cumi Asin. Kayaknya ada deh. Apa tuh Pak Produser? Cu! Nisa ini Enggak. Cumi Asin ya, ini episode ketiga. Sekedar disclaimer aja, jadi Cumi Asin itu membahas tentang ya sekitar perfilman lah, entah itu Bollywood, Hollywood, ataupun sinetron ajab ya. Nah, Cumi Asin ini sekarang kita bertemu dengan Bapak Haris Nirwana. Sedikit clue bahwa dia itu seorang ya bisa dibilang ahli lah dalam hal perfilman. Entah itu fotografer, videografer, editor. Nah, dia itu udah setingkat kayak Chandra Liao lah. Ya, silakan Bapak Haris perkenalan. disclaimer saya bukan Cina tapi Ini disclaimer apaan? ya Allah. Gimana nih? Mau ngapain? Terima kasih udah datang Riz ya, basa-basi dulu dong. Gimana Riz kesibukannya sekarang? Ya biasa lah kan kesini, apalagi kalau bukan cuma bikin konten ini. Ya, nggak ada kesibukan lain ya? Ya sibuk ngapa-ngapain aja. Minum dulu. Untuk hari ini kita mungkin akan membahas film yang lagi happening ya. Bukan lagi viral tapi happening. Yang lagi tayang di bioskop ya. Apalagi sekarang yang FYP IG, Reels, Instagram, terus TikTok. Tapi cuma di bioskop doang. Nah, apanya? Filmnya? Filmnya Di kan Telegram juga ada. Cari aja. Itu Deadpool and Wolverine. maksudnya di Netflix. Oh, jadi Netflix ya, bukan di Disney Telegram. Plus gitu. Telegram ada akun VIP. Nah, Deadpool ini bisa dibilang trilogi ya. Deadpool ketiga. Kenapa dari- langsung tiba-tiba ngomongin Deadpool? Ya langsung aja kan film yang lagi Oh, happening. Iya. Nanti kita bahas yang lain. Kita nonton bareng ya? Iya. Ya. Nah, itu Deadpool dan Wolverine ya yang ketiga. Nah, yang masih diperankan oleh Tapi bukan Deadpool dan Wolverine doang. Deadpool, Wolverine. Deadpool. Banyak Deadpoolnya. Oh iya, maaf ya yang belum nonton sama agak lain. Yang masih diperankan oleh Hugh Jackman dan Ryan Reynolds. Ryan Ronaldo. Nah, sebelumnya film Deadpool ini awalnya kalau dari pengamat bawah kan kita udah nonton ya. Sedikit impression aja. Bahwasannya kita itu ketika nonton nggak terlalu berekspektasi tinggi gitu. Soalnya ngelihat dari Deadpool 1, Deadpool 2 ya ini cuma film candaan aja gitu. Enggak juga sih. Film yang bisa dianggap nggak terlalu, jangan terlalu dianggap serius lah. Soalnya kan orang-orang pada nganggap wah ini ada promosi LGBT segala macam ya jangan gitu. Kan ada itu yang yang cewek tomboy itu kan cuma cewek Cina itu. Oh, iya. Yang kedua ya? Cewek Asia ya, cewek Asia. Ya. Kan itu kan sama jenis. kan. Yoriko. Nah, itu saya lupa. Itu kan banyak orang yang anggap oh ini apa promosi LGBT segala macam. Ya mungkin itu kan namanya juga film gitu. Gak ada yang di dunia nyata kecuali sinetron ajab ya. Itu mungkin dari ekspektasi saya gitu. Gimana Pak Haris mengenai film Deadpool itu? Nah orang mah nungguin justru. Nah, Karena suka banget. Apalagi kan ada Wolverine-nya gitu ya. Ada Wolverine-nya, jadi pengen lihat aja di film lagi. Karena dulu kan orang itu suka MCU karena itunya, karena karena Hugh X-Men Jackman. dulu. Oh, ya X-Men karena dulu awal-awal ngikutin X-Men. Orang-orang pada nggak suka tuh X-Men tuh. Ya kayak apa sih gitu ya? apaan gitu, butan kan. Jelek visualnya gitu. Nah orang mah suka dari karakternya, powernya gitu suka. Jadi pas ada baru, wah oke juga nih. Karena emang kalau di komik kan digabungin emang udah duo gitu ya. Kayak ini di film gimana dan katanya kan bakalan lanjutin X-Men di MCU. Ya masuk ke Masuk ke Secret babak War baru. katanya. Jadi gimana? Dan padahal emang fun fact-nya kan di dunia nyata emang Hugh Jackman sama Ryan Reynolds itu kan emang bestie kan. Iya. Dan ya itulah apa namanya ada cameo Taylor Swift gitu. Karena kalau sih. Nggak ada. Spoiler. Jangan deh. Tapi udah dikasih tahu. Oh iya bukan anjir. Ya emang bukan, cuma kayak. Tapi anjingnya sih yang lucu. Ya. Itu anjing terjelek di dunia. Itu fun fact-nya emang lidahnya kan ngejulur itu, emang beneran, cuma nggak gini-gini lidahnya. Ya memang beneran, kan ada tuh di IG-nya si Ryan Reynolds tuh, emang lidahnya emang ngejulur keluar gitu. Dan nggak sangean ya aslinya. Nah, kalau di film kan dia dipegang putingnya langsung gitu kan. Aduh spoiler susah anjir.
Dan ya overall ya kalau dari rating pribadi itu buat X-Men ya mungkin ada dua pihak ya yang menilai X-Men itu ada orang yang Deadpool ini ada yang nonton X-Men-nya sama yang ya udah nonton Deadpool 1 2 3 doang gitu. Ya mungkin dari pribadi saya ya 8,5 lah. Soalnya saya beberapa film X-Men tuh kelewat. Cuma yang paling memorable tuh Apocalypse itu. Apocalypse sama Logan lah. Yang paling emang ngebingungin timeline-nya. Iya, kalau X-Men tuh kan ya dihitungnya dulu tuh nggak ada bakal disatuin sama MCU kan. Ya X-Men aja gitu. Beda ya X-Men tuh organisasi ya. Orang-orang banyak nganggapnya Wolverine tuh X-Men, padahal si Wolverine tuh bagian dari X-Men. Iya. Dulu kan orang ya pakai baju kuning ada cakarnya, X-Men, padahal itu Wolverine gitu. Tapi emang karena identitasnya dari dulu gitu, Wolverine. Ya termasuk saya juga begitu dulu Pak. Anggapnya wah Wolverine itu ya X-Men, padahal X-Men itu organisasi kayak Avenger-nya lah. Coba X-Men itu Jadi isinya masih kuat banget ya. Dari dulu nggak beda jauh. Otak cok. Itu roti sobeknya gila. Tapi kira-kira siapa yang bakalan lanjutin? Kan katanya si Wolverine kan ke depannya bakalan si Hugh Jackman kan bakalan main beberapa film lagi gitu. Katanya Sebagai Wolverine. Tapi nanti bakalan diubah setelah Mutant Saga kalau nggak salah. Nah, itu masuk ke MCU berarti. MCU. Sekarang juga MCU. Ya PS5 ya. Kan ada yang Henry Cavill kan. Ya, kemudian tiba-tiba jadi sepertinya di DC kurang duit. Karena kan ya tiba-tiba ada Henry Cavill kan ini maaf ini jadinya spoiler ya. Ada Iya. Ya Itu udah terlanjur juga. Ya soalnya kan hitungannya udah lama ya, udah mau sebulan kan Ya, ini udah. Deadpool. Ya kalian pertama buka TikTok, Reels IG juga, Facebook lah, video Facebook juga. Itu kadang ngelewat gitu, spoiler Deadpool ketiga ini emang entah kenapa ya kita nganggapnya itu the real fan service tuh yang ini gitu. Nah, itu fan service yang bener-bener ngehadirin karakter-karakter Iya. zaman dulu. Kayak itu siapa yang kartu si Gambit tuh. Gambit Iya, Gambit itu kan kayak gak expect yang 4 orang itu ya kita tanya Blade sama yang temennya Ya, ketahuan dong. kan udah spoiler. Nah itu kan yang si Gambit ya Sama taunya Elektra, ya si Blade sama si Elektra doang gitu yang tahu tuh nggak bakal tahu bahwa ada Gambit. Dan orang-orang kan juga jarang tahu kalau si Blade sama Elektra itu Satu mutan universe. gitu. Oh, Ternyata mutan. bukan. Iya. Ternyata emang mutan. Ya soalnya kan ngeliatnya ya Blade cuma modal pedang doang sama kayak Elektra gitu. Karena mereka juga punya kemampuan khusus gitu. Ya, itulah. Kalau Daredevil itu maksudnya mutan gak Pak? Kan dia buta doang sama Kalau pendengarannya. di seriesnya mah Inhuman ya. Inhuman. Nah itu juga Elektra kan temennya Daredevil kan ya? Iya, temen doang emang. Enggak kan? Ya udah, itulah paling yang baru ditonton. Selanjutnya kalau orang ada lagi film Indonesia ini. Nah apa tuh? Film Sakaratul Indonesia. Maut. Tapi bukan di bioskop sayangnya, di Netflix. Bukan di Jadi Telegram. Di Telegram belum ada. Belum ada. Baru banget kemarin tayangnya. Nah, Apa ini tuh? judulnya Kabut Berduri. Kalau di Netflix tuh judulnya Borderless Fog. Ini filmnya Edwin. Jadi Edwin tuh yang bikin posesif. Ya, Nonton nggak? posesif, ya. Posesif. Nah, terus yang waktu itu seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Ya itu tahu juga. Nah, ini film barunya. Gimana tuh Pak filmnya? Itu nyeritain tentang detektif. Jadi film Indonesia detektif dan thriller. Wah, jarang Oh, banget kan? saya lihat itu trailernya doang di TikTok sama ini sih yang review-review. Iya. Cuma soalnya ini film detektif ini dihitungnya baru gitu. Setelah Iya. Raden Saleh kemarin kan. Raden Saleh nonton nggak? Mencuri Raden Saleh itu Hayes bukan? Nah, ya maksudnya ya ada kayak teka-tekinya gitu. Ini Iya. baru lagi gitu konsepnya. Iya. Ini tuh ada balutan thrillernya, horornya gitu. Tapi cerita utamanya tuh dia tentang detektif. Nah, detektifnya itu si Putri Marino. Nah, terus ada tentaranya tuh dia si siapa tuh yang ganteng, yang pacarnya Cinta? Cinta Laura, Rangga ya. Rangga Aditya. Nicholas Saputra. Ya itu Riz. Ya, Nicholas Saputra. Nah, ceritanya tuh ini kan settingnya di Kalimantan. Di Kalimantan tuh ceritanya dulu banyak tragedi gitu dari aktivis komunis, namanya itu Paraki kalau nggak salah ya, komunitas komunis di sana. Yang ini berarti. Ya komunis kan? Nah di sana terjadi beberapa pembunuhan berantai gitu dulu tuh ceritanya.
Dan- mereka mencoba menguak kasus itu setelah beberapa tahun kemudian gitu. Nah enggak, tapi itu tuh urban legend aja jadinya gitu dulu tuh, sampai akhirnya ada kayak dibikin hantu-hantuan gitu, tapi hantu sawit gitu, karena di sana emang banyak ladang sawit yang apa ya, yang justru memenjarakan masyarakat lah gitu. Nah itu tuh jadi kayak pada takut gitu sama perusahaan sawit itu si masyarakatnya. Nah ceritanya tuh di masa sekarang, tapi dia tuh ada pembunuhan baru lagi. Nah itu diselidikin lah sama si Putri Marino itu. Jadi main karakternya Murti Mano sama Nicholas Saputra. Nicholas Saputra, tapi bad side-nya lah Nicholas Saputra. Dia ganteng, tampan, berwibawa, baik kelihatannya. Tapi pas lagi pakai seragam TNI kayak bajingan. Oh ya, korban Halode. Nah itulah ceritanya, nggak jauh-jauh dari urban legend, nggak jauh-jauh dari kuburan berantai. Sebenarnya ikut-ikutnya tipikal-tipikalnya tuh kayak film-film yang ngasih lihat gimana kondisi Indonesia itu sebenarnya gitu. Yang saya juga lihat dari kayak reviewer di YouTube ya. Ini emang kayak ngebahas politik juga kan. Politiknya. Ngebahas politik tentang korupsi, terus kayak genosida di Kalimantan kayak gitu kan. Jadi bukan cuma ngebahas tentang seputar cara mecahin kasusnya doang ya. Itu. Sama power abuse lah gitu. Kan mereka Apa tuh bahasa Indonesia for abuse? apa ya, power Takut ada yang nggak bisa bahasa Inggris ya? pokoknya kekuatannya udah punya pangkat nih tinggi, jenderal gitu. Itu pokoknya Bisa ngatur ke orang-orang gitu. Itu ya for abuse ya. Jadi Sama. Sunda nama sanggeunahna lah. Nah orang suka film-film Indonesia yang kayak gitu, kayak yang sebelumnya tuh ada autobiografi. Nah itu tahun 2022. Ya, Anda sampai nonton 5 kali ya? 5 kali dapat kaosnya lagi. Ya. Nah itu pokoknya film-film kayak gitulah yang ngomongin bobroknya Indonesia lah kayak gimana ya. Ya, soalnya kan sekarang Indonesia ya dari beberapa tahun ke belakang lah, mulai dari kan Danur, Pengabdi Setan, dari sana mulai muncul tuh. Sampai ada multiverse-nya kan, Pak. Multiverse ini kayak multiverse Danur, multiverse KKN Desa Penari kan. Nah, sebenarnya film-film bukannya jelek gitu, film-film horor ya masih proses lah buat menjadi bagus kan. Ya bagusnya film-film kayak gitu yang mendobrak bahwasannya Indonesia itu bukan cuma tentang film horor aja gitu. Ya. Walaupun ya Pengabdi Setan 1 itu kan prosesnya sampai diputar di luar negeri kan. Ya emang saya akuin itu Pengabdi Setan 1 emang sebagus itu gitu. Dari plot cerita, dari acting, dari make up si hantunya gitu. Bukan cuma hantu yang bermodalkan jump scare yang tiba-tiba hening luar gitu kan. Jatuhnya kita bukan takut gitu, tapi kayak kaget aja gitu. Sekarang juga mulai banyak kok katanya horor-horor yang bagus gitu. Ya. Tapi nggak nonton horor. Nah saya juga bukannya takut ya, tapi kaget aja gitu. Gak suka dikagetin. Kata sinefil mah Indonesia New Wave. Kayak kemarin kan tiba-tiba ada Buya Hamka kan, film horor bioskop, tiba-tiba ada Buya Hamka Vol 2, film horor ada. Lebih mentingin dibanyakin sih variasi filmnya tuh, Ya. dari genrenya atau apanya, pendekatan filmnya lah. Kayak banyak tuh kan tiba-tiba kemarin tuh yang film Kembang Api tuh. Iya. Nah itu juga kan bagus gitu. Orang lain pada nontonin horor, Kembang Api ya bisa dihitung kalau dari viewers apa film-film horor gitu sedikit karena kemarin padahal itu bagus filmnya. Apa sih namanya, Time loop tentang ya kayak sabar ini dia. bahwasannya ya itu sabar ini ujian kan itu juga bagus tentang time loop. Sejauh ini baru 2 sih dari Indonesia yang saya nonton. Satu lagi ada apa? Perfect Time atau apa gitu. Oh, itu Adaptasi juga. saya gak nonton itu. Itu bagus tuh tentang konsep time loop yang saya pas nonton itu ini durasinya kok kayak mundur gitu, pas detiknya ya ini maju gitu. Ternyata emang itu konsepnya time loop. Cerita yang kalau Kembang Api itu ya mereka 4 orang ya. 4 orang pengen bunuh diri terus diulang-ulang gitu bunuh dirinya. Itu bagus nah. Ya mungkin karena kita kurang referensi horor ya, jadi nganggapnya ya film-film itu emang harus ada gitu di bioskop. Ketika film horor A, B, C, tiba-tiba ada satu film yang beda. Seharusnya itu yang harus ya benar tadi nih wave yang dimana film-film itu jangan terpatok film horor. Joko Anwar aja yang orang-orang karena itu Joko Anwar dia horor banget gitu orangnya, tiba-tiba kan bikin Gundala gitu. Ya sekarang aja bikin Sci-Fi gitu. Ya itu Nightmare apa judulnya Pak? Nightmare and Daydreams. Nah itu cuma ada di Netflix. Cuma ada berapa episode? 8 ya? 8 episode. Nah tapi itu kenapa ada Netflix masuk ke Indonesia bikin produksi film? Ini sebenarnya ngebantu juga tuh
Iya. Karena kan mereka selain ngasih dana juga, ya exposure juga gede lah gitu. Iya. Dan Timbal baliknya buat Netflix gitu gede juga. lebih berani biasanya kalau dari Netflix tuh film-filmnya kayak nggak takut sensor KPI lah. Ya, soalnya konten kreator juga sekarang kena sensor. Kena nih. Enggak lah, jangan ya KPI damai. Ya itu soalnya di Netflix tuh ya dibilang sensornya udah jelas gitu. Kayak orang-orang 17 tahun ya harus nonton yang 17 tahun gitu. Orang yang di bawah 17 tahun ya nggak boleh gitu. Maka kembali lagi ke pengawasan orang tua. Sampai kan kemarin ramai juga di internet bahwasannya Deadpool 3 itu banyak yang nonton kan anak-anak kecil. Iya. Ya orang-orang anggapnya khususnya orang tua gitu ya, nggak tahu mereka emang sengaja gitu, emang mereka kurang membaca gitu. Maksudnya kan ini 17 plus gitu. Ya bisa dibilang udah dewasa lah itu 17. Tapi kan mereka mikirnya, wah ini superhero nih bisa buat nonton anak-anak. Ya. Ini bukan Spider-Man kartun dulu di Global TV gitu. Karena kamu nonton kartunnya aja ya. Iya, kayak ada kan sekarang lagi rame tuh kayak kemarin Garfield tuh. Iya. Garfield, terus apa lagi? Juki Oh iya Juki itu udah 2 film yang masih Shinchan juga baru. Shinchan, Doraemon juga baru tuh. Ya cuma itu animasi Indonesia kayak Juki kemarin kan orang-orang kurang ya lebih ya jujur saya juga pribadi gak minat buat nonton Juki tapi lebih prefer baca komiknya gitu. Sama sih dulu SMP nonton Iya. baca buku lucu sih emang. Tapi ya filmnya Ya filmnya masih kurang lah. Ya itu segitu mah udah nggak bagus. apa-apa gitu. Ya masih proses namanya juga. Mungkin mah buat dulu aja. Lakunya mah gimana, untung ruginya gimana nanti lah. Terus juga kan kayak sekarang tuh mulai banyak film-film yang adaptasi dari negeri kan. Iya. Kayak sekarang nih nanti tanggal 15 Agustus kan nanti ada Pimak. Oh. Itu dari Thailand kan, asli Yang dari si Pino ya? Ya, si Pino, Sama Indro, Andre, terus Masa Timothy. Masa Timothy itu kan jadi ceweknya, Tora Sudiro, Jegel, terus Sirigen. Itu kan adaptasi dari Thailand ya kalau nggak salah. Yang dari Thailand itu Pimak, yang sekarang tuh jadi Kang Mak. Jadi awalnya namanya Orang Makmur. Sunda berarti ya? Iya emang banyak dialog-dialog Sundanya gitu. Ada kanjeng mami. Nggak tahu kalau gitu. Kan belum tayang juga Pak. Cuma kalau gala primernya udah akhir bulan kemarin kalau nggak salah gala primernya itu. Ya bisa dibilang ini ya suatu usaha buat Indonesia itu bisa bersaing sama industri luar negeri gitu. Apalagi ya yang bakalan tayang sih. Masih sebenarnya belum tahu juga sih. Cuma itu emang kebanyakan ya pasti horor sekarang tuh. Belum ada sutradara ya kalau dibilang seberani Joko Anwar lah gitu. Berani bikin film beda di bioskop gitu. Kalau orangnya ya pasti menujunya tuh wah kayaknya bikin film horor rame nih. Bikin film horor dapat duit banyak nih. Padahal ya ketika orang lain kayak kemarin Dan Saleh kan itu gak expect orang-orang pada lihat horor tiba-tiba ya ini karena ada Iqbal juga sih. Ada Iqbal, ada Angga Yunanda juga mungkin ya. Jadi ya sampai ada bahwasannya isu bahwasannya si Radensa ini akan ada film keduanya gitu. Nah itu sih sama PH-PH-nya juga sekarang tuh lebih variatif juga kan kalau yang itu PH dari Angga di Mas Songko ya. Ya gitu. Sama sih Visinema. Karena Visinema tuh bagusnya ngasih banyak genre gitu Pak. Dan animasi juga ada kan Dumbo ya. Ya. Yang bakal tayang juga tuh. Tapi belum tahu tuh kapan soalnya diundur-undur terus. Berapa budget? Iya emang. Dan animasi kan susah itu. Dumbo gajah. Ala-ala Pixar kayak gitu. Ya. Itu sih Indonesia kayak sejauh ini tentang perfilman udah mulai bisa bersaing lah bisa dibilang ya. Iya. Kayak kemarin Agak Lain tuh. Iya. Kan Agak Lain ya hitungannya kan bikin horor tuh, bikin komedi. Iya. Tapi ada horor-horornya gitu. Kan dibilang fresh gitu kan di Indonesia. Kalau kayak horor apa? Komedi-komedi kayak dulu tuh apa? Yang warisan tentang warisan itu tuh. Apa ini? Yang warisan itu tuh. Yang ada siapa yang gendut tuh? Oh, aduh, apa lagi? Ya yang itu pokoknya. Oh, ya, siapa ya? Hah? Yang itu bukan siapa tuh? Yang stand up comedy yang gendut tuh? Yang rambutnya ini siapa deh? saya kok sebutan Bukan. Ya ada yang baru tuh tentang warisan tuh. gara-gara warisan. Ya gara-gara warisan itu ada juga termasuknya kan isinya komika-komika. Tapi ternyata kan bukan sekedar lucu-lucuan doang gitu tentang keluarga. Ya intinya komedi tapi ada sedihnya gitu. Kalau yang kita udah sering lihat mah ya film-film Ernest lah. Film-film Ernest kan. Ernest tuh kan backgroundnya komika ya. Tapi dia bisa bikin film yang lucunya ada, seriusnya juga ada gitu. Nah kemarin kan itu satu dobrakan baru siapa sutradaranya? Agak Lain tuh. Si Bene. Ya si Bene kan hitungannya kan. Bukan. Kalau agak lain. Oh siapa? Atso apa ya?
pokoknya bandnya juga ikutan lah jadi produser kan sama Ernest. Ya hitungannya kan film horor, film komedi, tapi ada horor-horornya gitu. Jadi banyak film pertama yang tayang di luar negeri di Ya. bioskop konvensional ya, bukan di Sampai ke Amerika festivalnya. juga gitu. Oh, kalau Pengabdi Setan berarti itu di festivalnya Di apa? festival. Oh, festival ya. Bisa dulu kan. Itu kan sampai apa sih Jega juga berharap Chris Evans juga nonton gitu agak lain. Itu kan suatu terobosan gitu. Ya bisa dibilang kata bintang M banyak lah komika yang bilang bahwa bikin lelucon tuh harus serius gitu. Ya gimana cara lebih berat bikin film lucu daripada bikin film serius gitu. Beratnya tuh ya gimana caranya satu adegan ini bisa bikin lucu gitu. Ya Tapi itu. ternyata emang banyak yang di setting juga sih komik-komik. Iya. Kayak Oki aja ternyata bagus. Ya oke juga itu kan. Ya bisa kita lihat kan dari agak lain gitu ya. Mereka ya cuma canda-candaan doang. Ya ketika mereka masuk ke dunia film ya mereka juga bisa berakting, gitu. Bisa bersaing lah sama artis-artis yang udah sering main film gitu. Kan kayak kita nyangkanya ya agak lain tentang cerita lucu-lucuan aja gitu kan. Ya ternyata ada tentang keluarganya juga kan, ada horornya juga dapat gitu. Dramanya juga ada. Dramanya juga dapat. Tapi emang dramanya kalau Indonesia tuh bagus. Itu acting menangisnya itu loh. Gak Cuman ya, dibuat-buat gitu. dibikin beda gitu kalau sekarang kan ada horor, ada komedinya. Iya. So, bisa dibilang film-film yang komika tuh underrated pak. Banyak orang yang anggapnya apa sih ini film yang komika bisa bikin apa gitu. Ternyata emang bagus-bagus gitu film-filmnya. Ya bisa dibilang kayak dulu cek toko sebelah gitu. Cek toko sebelah itu kan sampai banyak itu klip-klipnya di TikTok kan. Sampai ada cameo-nya siapa cameo? Kayak Sang jadi cameo kan. Baru tahu lagi. Ada itu yang jadi supir taksi itu. Itu kayak Sang kan sampai jadi cameo kan di cek toko sebelah. Itu kan maksudnya Sekarang juga cameo sih di pemerintahan. ini tentang film. Kayaknya bukan cameo deh. Pemeran pendukung ya. Nah itu kan film-film kayak tadi kan yang udah gede namanya Joko Anwar. Sekarang ada Ernest gitu di dunia hiburan yang backgroundnya komika. Banyak yang belum tahu kan bahwa Bene juga pernah menyutradarai satu film kan. Cuma orang-orang taunya komika yang udah sukses jadi sutradara, jadi produser ya Ernest gitu. Kayak filmnya kemarin tuh yang Ernest tuh kan ikut juga agak lain sebelumnya apa ya? Yang Ernest tuh Mereka titik-titik. ah itu juga kan, cuma itu kan viewersnya kan sedikit gitu ya. Padahal emang bagus itu. Yang film festival sih. Iya. Kayak susah sinyal itu mungkin Ya, kurang ya, susahnya kurang. Terus apa yang pensil itu? Oh, Steve dan Pensil. itu Steve dan juga pensil itu ya bagus, cuma ya viewersnya kurang gitu. Cuma ya karena orang-orang ya mikirnya kayaknya horor seru nih, menantang gitu. Jadi orang-orang Indonesia ya lebih suka horor sebenarnya. Kalau dulu kan horor banyak yang adegan gitunya kan lakunya tuh. Pas Nonton nggak? iya, di kaset dulu di kaset biasa di kaset. Cuma ya itu kalau udah pada gak ada orang aja di rumah ya sama teman-teman gitu. Ya ulang lagi dong adegan yang tadi kan, di replay. Ya itu kenapa orang Indonesia tuh lebih suka horor ya karena mereka tuh udah tertanam bahwasannya di Indonesia itu emang mistis gitu. Kayak ada tempat misalkan malam-malam pohon beringin tiba gerak-gerak, ada hantunya pada angin gitu kan. Ya emang stigma-nya itu ya horor tuh bener ada gitu. Bukannya kita gak yakin tapi bentukan horor tuh ya kayak gitu gitu. Cerita horor kayak yang Pina tuh apa? Wah, itu Pina 7 hari kan ramai kan sampai dibawa ke dunia nyata bahwasanya itu langsung dikasusin lagi kan. Kalau itu kan itu 2008 kalau nggak salah. kasusnya ya. Iya kasusnya sekarang kan diteliti lagi ya sebenarnya buat apa juga gitu kan. Ini kalau dilihat dari undang-undang ya pas saya baca kesaksian dari orang yang tidak sadar tuh nggak bisa dibuat bukti Iya, di pengadilan. aneh juga gitu. Iya. Kenapa wawancara Orang kesurupan dijadiin bukti gitu sebenarnya kalau lihat dari undang-undangnya itu kan nggak bisa gitu. Sampai sekarang kan yang terbaru ternyata orang yang jadi tersangka ngebunuh si Pina itu kan gak jadi, ternyata salah orang gitu. Sampai dikasih motor pak itu gara-gara salah tangkap dikasih motor, tau nggak pak? Enggak, tapi pernah nonton sih di Twitter. Iya itu sampai si cowok yang Garut, ya? Peggy namanya ya bukan. Ini Pina Cirebon ini pak, Cirebon ini, bukan skandal. Nah si kasus ini tuh sampai salah tangkap si Peggy-nya tuh. Dan sekarang tuh mereka mencurigai kepolisian khususnya ini ya Jabar ya, kepolisian Jabar katanya lihat di berita tuh bukan di Twitter di X. Di X tuh bahwasannya mereka sekarang mencurigai anaknya Bupati Cirebon. Oh iya. Ya, maksudnya kan bukan lihat kasusnya gitu. Itu film gitu. Film tuh yang dimana ya ini cuma film maksudnya
dilihat dari real life-nya aja, kesaksiannya dari orang kesurupan gitu. Ya namanya film mau itu dokumenter pasti udah ada settingan. Iya gitu. Ya Jadi enggak. Terus katanya juga kan itu rekaman suaranya kan yang si Pinanya ngomong ketika kesurupan itu kan dijadiin bukti kan. Karena ya ini kesaksian orang nggak sadar gitu, kayak kalian menginterogasi orang yang lagi mabok gitu. Kan itu nggak bisa dijadiin kesaksian gitu. Nah makanya waktu saya malu jadi tanya-tanya, jadi itu nggak valid. Oh kamu sering mabok Pak? Pak, Pak Mulyadi. Udah tahu ya Pak? Apalagi ya filmnya yang sekarang? Paling sekarang tuh ya orang-orang lagi hype-nya kalau fan MCU ya, RDJ masuk lagi ke MCU. Iya kan jadi itu Dia jadi The Doom, Dr. Dr. Doom. Nah, pendapatnya gimana Pak? Sebagai orang yang dari kecil mungkin diasupi superhero MCU. Jadi gini, Nah, gimana? Disney itu kan sumber duitnya RDJ. Ini di disclaimer dulu, Disney tuh kenapa sekarang jadi superhero gitu. Mungkin tahu Pak gimana. Iya, Disney kan banyak lini ya, gitu ya. Ada yang buat anak-anak, misalnya gitu. Ya emang Disney kan company yang liberalis ya, jadi semua mau di monopoli gitu. Wah jadi duit, apa-apa duit. Jadi ya semua superhero dipakai gitu. Diakuisisi. Diakuisisi. Kita mah penonton aja. Nah kan kemarin ketika nonton Deadpool kan, ketika awal kan itu Deadpool ngomongin Disney sama Fox kan, ya orang banyak yang nggak ngeh gitu. Mungkin ya bahwasannya emang jelasin lah dikit Pak, mungkin Bapak lebih tahu. Apanya? Ya kenapa Disney itu kayak sekarang gitu. Oh. Kayak kemarin kan candaan Deadpool tuh di awal kan si Ryan Reynolds nyindir Disney sama Fox kan. Nah itu gimana Pak, coba jelasin Pak. Sebenarnya kalau dari segi filmnya Fox tuh bagus sih. Dia dari develop karakternya bagus gitu. Dari kalau sini kan kayak bener-bener, kalau Disney itu bener-bener untuk apa ya? Family friendly lah gitu ya. Nggak berani gitu buat yang lebih ekstrim. Emang image-nya gitu dari dulu dari gitu. dulu kayak gitu. Bahkan yang kayak kalau yang Disney yang paling itu gitu yang bunuh-bunuhannya paling gede itu apa ya? Deadpool. Iya, sebelumnya kan nggak ada gitu. Iya ya, kartun doang mereka fokusnya dia buat anak-anak gitu, tentang anak-anak. Maksudnya dari Oh. MCU-nya juga gitu. Ya nggak ada. Nggak ada yang berdarah-darah Ya, gitu. sebrutal itu gitu. Brutal gitu. Kalau Fox tuh berani dia dari dulu juga. Ya di X-Men ya, lihat dari X-Men. Itu kan Blade. Iron Man-nya jadi Dr. Doom, apa sih itu namanya? Ya, ada tuh si Iron Man itu Iron Man jahat, jadi universe mana gitu. Oh. Ya. Jadi si Iron Man itu jadi masuk ke What If ini Pak. Yang nonton What If season 1 ya. Season 2 udah ada. Ya udah tamat juga. Jadi nyambung ke What If-nya tuh kan ada salah satu Vision yang jahat tuh, yang gabung sama Ultron. Nah ternyata Iron Man juga ada. Gak tau namanya Supreme Iron Man apa gitu. Oh, di itu ada ya di game Future Fight ada tuh. Ya pokoknya si Iron Man yang jahat. si Iron Man itu jahat ya, dia jadi kayak pemikiran itu sama kayak Dr. Doom gitu. Soalnya lihat dari background ceritanya juga gitu, dari lore-nya ya. Kalau Iron Man itu emang dia tuh nggak punya apa-apa, tapi dia punya otak gitu. Sama Dr. Dan ambisius. Dr. juga sama kayak gitu. Cuma Dr. Doom milih jalan kejahatan, kalau Iron Man milih jalan superhero. Itu aja bedanya. Nah sekarang dikaitkan itu kenapa RDJ jadi Dr. Doom, soalnya ada Iron Man versi jahatnya, yang dimana ketika nanti di masa depan itu Iron Man itu menjelma jadi Dr. Doom, tapi tetap pakai armor Iron Man. Itu katanya kenapa alasannya mengambil lagi RDJ gitu. Itu padahal kan itu di Endgame udah klimaks banget gitu, RDJ udah sampai sini. Berarti aja nanti gitu. si itu yang jadi Captain America, Chris Evans bakalan jadi itu ya, Human Torch juga ya dia. Turn on, bukan turn on, flame on. Tapi udah dikulitin, udah mati. Iya, bukan dikulitin, hancurin kayaknya. Kulitin doang jadi daging kurban. Udah sih kredit scene-nya. Intinya jaga omongan ke siapapun Pak, karena bisa jadi omongan itu menusuk kita sendiri Pak. Spoiler. Avenger Ascend Flame On. Bukan. Kalau di Endgame dulu, kalau di Disney pakai bahasa Indonesia, ini Avengers berkumpul. Ya sebenarnya ngelihat sekarang ya kayak Disney itu emang bener-bener pengen menguasai lini semua superhero gitu. Kayak sekarang kartun-kartunnya, Spider-Man juga ya bagus. kartun-kartunnya kan jadi kurang sekarang. Kartun-kartun dari Disney kan kayak dulu Toy Story kayak gitu.
kayak ya orang-orang mandangnya sekarang bukan eranya ya yang dulu nonton Toy Story, nonton apa lagi sih Kung Fu Panda kayak gitulah, udah dewasa gitu. Mereka sekarang pengennya yang superhero gitu. Jadi mungkin Disney mandangnya ini kayaknya kalau kita bikin kartun lagi kayaknya kurang gitu. Mereka kan di Disney Plus sekarang banyak gitu. Padahal sebelumnya ada X-Men yang animasi juga. Ya ada apa X-Men. Nah itu 98. Itu mah dibalik 98. Ya itulah. Ya Ada ya sih. itu juga sih mungkin yang kalau misalkan kalian mau nonton Deadpool Wolverine sekarang minimal nonton Logan dulu lah, biar tahu kenapa si Wolverine itu mati gitu, biar tahu kenapa ketika berantemnya kok Deadpool tiba-tiba ketemu sama Wolverine dengan kerangka gitu. Itu ada di Logan jawabannya, dan emang itu Logan emang anjir itu superhero yang manusia. Iya itu benar manusia kayak ya ada habisnya gitu, bisa mati gitulah. Ya, kayak sekarang ya apa-apa dihidupin Ya, karena main karakter. ya. Kalau Wolverine itu di Logan emang finalnya banget itu. Kayak kan di Wolverine yang berapa tuh yang dia ke Jepang tuh yang lawan robot Yang tuh. 3 ya. Nah itu dia kan kena bom nuklir masih hidup gitu kan. Ini kalau dilogikan ini orang kena bom nuklir regenerasinya bisa cepat itu. Tapi ketika di Logan ya ini beneran gitu. Udah habis waktu Udah habis itu. Nah sekarang kayak sebenarnya kalau misalkan kalian nggak nonton Logan tuh kayak ini ngapain sih dihidupin lagi gitu. Mungkin ya nggak sesimpel itu gitu. Emang nonton Loki juga sih harus itu. Iya, karena Kayak- emang ngebahas tentang Multiverse, tentang waktu kayak gitu. garis waktu. TVA, TVA, apa artinya Pak? Time Variant Authority. Mantap. Ya itu, Deadpool dan Wolverine itu bisa dibilang tontonan bersyarat lah. Tontonan bersyarat ya bisa bersaing sama mungkin nanti ada kayak Secret War kayak gitu kan. Ya itu persiapan juga lah buat nanti nonton Secret War. Banyak juga sih film-film yang masih kayak ditunggu-tunggu gitu. Yang paling ditunggu apa? Buat ke depan, apa yang bakal Toy Story 5 bener. Kalau orang ada 2 apa? dan dua-duanya ya satu superhero-nya, satu villain-nya. Apa? Bakal tayang juga. Venom. Ada The Batman, ada Joker 2. Oh, Joker 2, iya. Kalau The Batman itu kapan? Kan Joker udah ada tuh tanggal rilisnya Joker kan? dulu. Joker dulu kan? Masih tahun ini kan ya? Tahun ini Joker 2. Kayak Desember. Dan ada Lady Gaga. Ya, itu wah, gokil deh. Asli Lady Gaga. Sama Joaquin Phoenix. Itu apa coba? Sebenarnya La La Land tapi horror. Iya, itu bener anjir, jadi ingat La La Land itu. Lady Gaga kan di La La Land. Bukan. Bukan. La La Land Star tuh, is Born. La La Land tuh iya kan Lady Gaga kan? Lady Gaga tuh A Star is Born. Oh yang nyanyi In the Shallow. Itu mewek itu nontonnya. Itu juga rekomend itu film yang kelihatan yang romantis doang ternyata ujungnya mewek. Itu kayak Haris lagi mabok lah nangis. Itu sih 2 itu pokoknya The Batman sama Joker 2. Joker. Poly Addicts. Sama Venom ya. Venom itu yang ketiga itu nonton ya. Oh, iya? Iya ada itu. Jadi singkatnya itu Venom itu nggak cuma 2. Kan kemarin itu Let Me Carnage. kan, Ya sekarang kan jadi banyak itu Venomnya. Iya, banyak. Kan dari katanya kan Venom itu alien. Nah, itu alien itu pada datang ke bumi sekarang tuh. Katanya ya. Kalau lihat di trailer nggak tahu juga sih. Nah mungkin itu aja sih Pak. Buat ngalor ngidul tentang film ini ya. Intinya semangat terus buat perfilman Indonesia. Jangan cuma horor doang ya. Saya udah bosan nonton horor di bioskop. Sampai bingung ke bioskop mau nonton apa. Jadi nonton Juki. Nah ini juga disponsori oleh tempat ini oleh Sekalian Kopi ya. Terima kasih Bang Nandar. Udah. Ini maksudnya. Cheers dulu. Ojek dulu boleh. Gila tarikannya Riz. Itu ya dari Sekalian Kopi. Jangan lupa malam mingguan. Jangan lupa malam beli apa aja. bajunya. Malam apa aja nongkrong di Sekalian. Kopi-kopinya enak, murah meriah. Tapi emang enak banget. Iya. Recommended banget lah. Tempat nongkrongnya enak. Wah, Sekalian Kopi terima kasih buat tempatnya dan kopinya enak banget. Mungkin itu aja buat sekarang. Cumi Asin episode 3 ya? kita usai dengan ucapan terima kasih. Ya, Ya, ketemu lagi di Cumi Asin selanjutnya. Bye.